perairan Batam, Kepulauan Riau, pada awal tahun 2019 silam menjadi saksi dan bukti bahwa begitu berisikonya menjadi pekerja migran ilegal yang disalurkan dari para calo pengiriman pekerja migran Indonesia atau TEKOM dengan menawarkan janji manis kepada para pekerja migran yang berharap untung setelah ditempatkan bekerja di luar negeri. Bukanlah untung, malah justru mendapatkan nestapa yang teramat pahit, sebagaimana pengalaman Kamaludin yang ditendang keluar dari kapal cepat saat melayarinya ke daratan Malaysia. Kamaludin dan rekan-rekannya terpaksa berenang mengarungi ganasnya gelombang laut demi bekerja di ladang sawit negeri jiran. Berhasil sampai di Malaysia, Kamaludin justru menerima pengalaman pahit yang selama 3 tahun merantau di negeri jiran oleh karena menjadi daftar pencarian orang Badan Otoritas Malaysia karena statusnya yang tak resmi alias ilegal. Padahal sebelumnya Kamal menyetor uang 10 juta rupiah kepada TEKOM dengan harapan bisa tiba dan bekerja selamat di sana. Setelah masuk dalam daftar cekal pemerintah Malaysia, warga Kabupaten Lombok Barat ini pun terpaksa kembali ke kampung halamannya dan bekerja serabutan. Kita berenang jauh lah, sampai kalau pandai renang, gitu. Kalau nanti kita banyak yang mati, dua orang mati. Dua orang. Sampai sana kita telepon TEKOM, telepon toke-toke yang mau ambil kita. Siapa yang mau kuli lah, diambil. Nah, kita di sana sampai sana menjadi sawit. Kisah berbeda dialami Satriawan, mantan pekerja migran Indonesia asal Lombok Timur ini berbagi pengalaman sukses setelah 9 tahun menjadi pekerja migran dengan menempuh prosedur penempatan kerja yang resmi. Saat kembali ke tanah air, ia kini bekerja sebagai perekrut calon pekerja migran di Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau P3MI. Dalam perekrutannya, P3MI tidak menetapkan biaya alias gratis. Ya, saya ingin TKI ilegal ini jangan sampai meluas. Ya, meluas. Jangan sampai TKI ilegal ini dicaci maki di Malaysia. Itu yang kita harapkan kepada seluruh masyarakat, masuklah lewat secara terang. Nah, jangan masuk lewat ilegal. Agar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 menjadi prinsip utama bagi calon pekerja migran Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan mengikat komitmen dengan otoritas Malaysia melalui sistem layanan satu saluran yang terintegrasi atau mekanisme One Channel System OCS. Sistem ini juga berguna memerangi praktik pemberangkatan pekerja secara ilegal dan memastikan setiap pekerja mendapatkan haknya. Cara masuk ilegalnya kan akan sempit ruangnya sekarang. Iya, dengan adanya OCS ya. Ya, dengan adanya OCS. Karena Malaysia juga disoroti oleh dunia ILO, dunia internasional kan, memperkerjakan sistem orang-orang yang masuk secara ilegal, yang akhirnya bukan kerjaan yang dia dapat, dia juga dieksploitasi, bekerja dieksploitasi dan cenderung dirugikan. Dia bekerja melebihi jam, gajinya tidak pasti, kadang-kadang ditangkap, dilaporkan oleh majikan ketika majikan tidak mau bayar. Sementara itu, Perhimpunan Bantuan Hukum Buruh Migran Indonesia di Nusa Tenggara Barat menilai bahwa untuk memerangi PMI ilegal dibutuhkan kerjasama masif dari seluruh pihak. Pemerintah dapat memanfaatkan peran desa sebagai garda terdepan dalam pendataan dan pengawasan perlindungan buruh migran. Pemerintah sekarang harus berpikir bagaimana sosialisasi tentang misalnya dunia kerja di tempat itu ambil alih. Kalau dulu dilakukan oleh kabupaten, sekarang harus dilakukan oleh yang lebih dekat. Siapa itu? Oleh pemerintah desa. Bahkan kalau bisa pemerintah desa juga sumber dayanya buat kelompok perlindungan TKI. Dia beranggotakan semua dusun misalnya. Maka yang kelompok ini bahkan bisa jadi yang anggotanya masing-masing dusun bisa memberikan informasi lebih dekat pada calon tenaga kerja.
Provinsi Nusa Tenggara Barat pun kini menjadi salah satu kantong pekerja migran Indonesia terbesar untuk wilayah penempatan kerja Malaysia dengan catatan potensi serapan pada sektor perladangan sawit mencapai 10.000 orang pekerja setiap tahunnya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat mencatat, saat ini terdapat lebih dari 5.000 orang pemegang visa kerja aktif yang menjalani masa kontrak di Malaysia. Sementara pada periode Januari hingga Juli tahun 2022, sebanyak 708 orang pekerja diberangkatkan ke daerah penempatan. Adapun hingga kini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB masih memverifikasi data milik lebih dari 5.000 orang untuk ditindaklanjuti. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan.